Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pragnanandha, Abdusattorov, Vincent Kemmer, tiga pecatur muda yang bertarung di seri pertama Chess Champion Tour 2022 ini merupakan pecatur-pecatur di masa depan yang akan sering kita lihat di turnamen-turnamen utama dunia dan akan menjadi pesaing Alireza Firoza di masa depan. Untuk video ini kita akan cover gamenya Vincent Kemmer kawan. Kalau gamenya Pragnanandha sudah 2 kali kita ulas, nanti gantian juga gamenya Abdusattorov. Dan mungkin kalian juga sudah banyak yang tahu Vincent Kemmer merupakan pecatur asal Jerman, sudah mempunyai elo rating di atas 2600 kawan. Tapi kiprahnya kemarin di Grand Prix seri pertama di Berlin kurang bagus, tidak mampu menembus babak penyisihan grup. Dan sampai babak ke-8 di Chess Champion Tour seri pertama ini, Vincent Kemmer nongkrong di posisi ke-6, nilainya sama kawan dengan Magnus Carlsen dengan 4 kali menang, 1 kali remis dan 3 kali kalah. Dan game yang kita akan ulas ini saat melawan Anish Giri pada game kelimanya. Di sini Vincent Kemmer pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, anti Nimzo Indian dan pion D5. Kuda C3, gajah B4. Anish Giri bermain dengan Ragozin defense. Menteri A4 skak, atau pada posisi ini kawan kalian juga bisa melanjutkan gajah G5 mengepin kuda ataupun melakukan pertukaran pion C pukul pion D5. Vincent Kemmer lebih memilih variasi nomor 3 Menteri A4 skak, kuda C6, sekarang pion E3 memperkuat bangunan pionnya kawan. Di sini rokade oleh Anish Giri dan menteri mundur kembali ke C2 untuk memperkuat posisi kudanya kawan dari ancaman gajah pukul kuda, sehingga nantinya putih masih bisa memukul balik menggunakan menteri, tidak merusak pion sayap menterinya. Ini juga untuk mencegah pergerakan atau membackup pergerakan kuda hitam yang ingin bergerak ke peta E4 untuk menyerang kuda C3 ini. Itulah tadi langkah gajah yang bisa bergerak ke peta G5 juga bisa jadi pilihan kawan untuk mencegah pergerakan kuda hitam yang ingin menempati peta memberikan tekanan bagi kuda ini. Di sini Anish Giri merespon dengan beteng E8, gajah D2, memblokade pimpinan, pion A6, selanjutnya pion A3 oleh Vincent Kemmer mengancam gajah. Apakah gajah ini perlu untuk bertukar kuda pada posisi ini kawan? Kebanyakan di game-game dahulu, Carlsen ataupun pemain yang lain tidak menyukai pertukaran gajah pukul kuda, lebih memilih menarik mundur gajahnya. Anish Giri memilih peta D6 bagi gajahnya, di sini pion H3. Di sini hujan mulai turun kawan, mungkin nanti videonya suaranya agak sedikit noise, jadi harap maklum saja. Dan selanjutnya Anish Giri melanjutkan pengembangan gajah terang ke D7, beteng D1, pion H6 untuk memberikan kontrol juga pada peta gelap ini, peta G5 dibalas dengan pion C5. Gajah mundur ke F8. Tidak menempatkan pada posisi peta E7 agar beteng ini terus aktif untuk mengawasi lajur E kawan. Juga menempatkan gajah di peta F8 untuk memperkuat posisi pion depan rajanya. Gajah E2 lanjut Vincent Kemmer, dan ini merupakan langkah baru kawan yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Kebanyakan di game-game terdahulu kuda ini nongkrong di peta E5 kawan, tapi Kemmer terlihat ingin segera rokade mengamankan rajanya karena beteng hitam juga sudah menempati lajur pusat. Di sini pion E5 lanjut Anish Giri ingin mencoba membuka lajur E bagi betengnya, atau juga opsi ke depan bisa mendorong pion ini untuk mendapatkan penguasaan ruang kawan. Dan Vincent Kemmer langsung rokade menteri hitam C8 menghindari satu lajur dengan beteng putih untuk menghindari potensi ekstrea nanti, dan juga berkoneksi dengan gajahnya untuk memberikan pressure bagi pion H3. Karena terlihat pada posisi ini kawan, putih juga bersiap untuk membuka lajur D dengan pion D pukul pion E5 ini untuk memberikan pressure bagi pion D5 ini dengan betengnya nanti. Gajah C1 oleh Vincent Kemmer, persiapan membuka lajur D dengan pion pukul pion, diantisipasi dengan langkah gajah F5 terlebih dahulu mengancam menteri. Setelah menteri bergeser, pion ini didorong maju dan putih sudah tidak mempunyai kesempatan untuk membuka lajur D bagi betengnya, dan hitam sekarang mendapatkan penguasaan ruang kawan dengan pion E4-nya. Di sini kuda lompat ke H4 berbalik mengancam gajah, gajah mundur pion F3.
Sudah tidak ada pilihan lain kawan bagi putih jika ingin mengembangkan permainan dengan membuka lajur F, mendorong pion F3-nya untuk membuka atau menantang pertukaran pion. Pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah pion pukul pion. Tapi Anies-Giri memilih manuver kuda ke E7. Persiapan juga mungkin ingin menutup permainan lewat sayap menteri ini juga, ataupun bermanuver untuk menantang pertukaran kuda. Pada posisi ini jika kalian melanjutkan dengan langkah pertukaran pion seperti ini kawan, kalian mungkin akan dibalas dengan langkah gajah pukul balik pion ini. Dan mungkin terlihat pada posisi ini kalian bisa menjebak posisi kuda dengan pion G5. Tidak bisa begitu karena putih bisa mengantisipasinya dengan gajah E2. Juga sama-sama memberikan ancaman bagi kuda hitam, juga menyiapkan peta pelarian bagi kuda putih ini. Tapi Anies-Giri pada posisi seperti ini saat ada tantangan pion ini tidak menerima tantangan, memainkan kuda ke E7, dimanfaatkan untuk membuka lajur F bagi beteng putih oleh Vincent Kemmer. Pion F pukul pion E4 dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh pion membuka serangan bagi menteri. Diblokade oleh gajah C4 dan Anies-Giri bermain dengan pion C6. Sekali lagi kawan, kalaupun kalian ingin menjebak posisi kuda pada posisi seperti ini, simple beteng akan naik ke peta F6, memberikan pressure bagi gajah atau pion pada posisi ini kawan di peta H6 ini. Jika kalian melanjutkan untuk pukul kuda ini, maka simple beteng akan pukul gajah. Kalian tidak akan berani untuk pukul balik menggunakan pion karena menteri kalian nanti akan tewas. Anies-Giri memilih pion C6 untuk menghentikan laju pion, untuk mendukung mungkin nanti gajah ataupun kuda bergerak ke peta ini kawan, ke peta pusat untuk membendung ancaman dari dua perwira putih ini. Tapi pada posisi ini sudah terlambat kawan, karena peta lemah sudah ada pada posisi ini di posisi hitam. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk melanjutkan tekanannya, memanfaatkan hitam yang sudah kehilangan tempo dengan memainkan pion C6-nya ini. Karena pada posisi ini kawan, langkah terbaik tadi harusnya hitam bisa langsung untuk bertukar gajah terang untuk mengeliminasi tekanan di diagonal terang ini kawan. Dan apakah kalian sudah menemukan titik lemah dari hitam yang bisa dimanfaatkan oleh putih? Titik lemah itu adalah ada di peta F7 kawan. Pion F7 ini langsung dihantam oleh beteng putih. Inilah yang dilakukan oleh Vincent Kemmer, membuat langkah pengorbanan beteng. Dan diterima oleh Anies-Giri, dipukul balik oleh raja. Jika kalian pukul balik menggunakan gajah, masih bisa dipukul balik oleh gajah putih kawan. Dan tapi juga memukul menggunakan raja ini adalah suatu kesalahan. Tadi pada posisi seperti ini, tak perlu untuk menerima beteng putih ini kawan. Kuda bisa memblokade ancaman kedua perwira putih di diagonal ini. Pasti beteng ini akan turun kembali kawan ke peta F2 atau ke peta F1. Tapi Anies-Giri langsung menerima beteng ini, dilanjut Vincent Kemmer dengan beteng F1 skak, kembali membuat ancaman. Raja tidak akan mungkin berani untuk mundur. Kalaupun mundur, menterinya akan tewas, kena skak garbuan oleh gajah putih ini. Dan pada posisi ini raja pun sudah tidak bisa lagi kawan bergeser ke peta ini karena sudah ada kuda. Jadi satu-satunya cara adalah membendungnya dengan kuda. Disikat lagi oleh beteng skak, tidak bisa dipukul oleh gajah karena posisinya kena pin. Raja terpaksa mundur ke G8 dan Vincent Kemmer melanjutkan dengan langkah kuda G6. Posisi raja satu diagonal dengan menteri gajah serta gajah hitam ini kawan. Jadi gajah hitam tidak bisa pukul beteng putih. Posisi beteng putih cukup kuat sekarang. Anies-Giri melanjutkan dengan langkah pertukaran gajah terang untuk mencoba mengeliminasi sedikit tekanan dari putih dan dipukul balik oleh menteri skak. Raja bergeser ke H7, menteri putih ke F7, memperkuat posisi kuda. Juga memberikan pressure lebih bagi gajah ini kawan, juga untuk mengontrol peta-peta ini. Dan posisi menteri hitam sekarang tidak bisa lagi kawan keluar ke baris ke-7 karena ada menteri di sini, tidak akan berani. Kalaupun menantang pertukaran menteri sekarang di sini kawan adalah langkah blunder lagi karena kuda akan pukul gajah skak dan menggarbu menteri. Jika dipukul oleh beteng hitam, menterinya akan tetap tewas kawan, karena sudah tidak ada yang mempick up lagi. Jadi pada posisi ini Anies-Giri memutuskan untuk mengeluarkan gajahnya ke E7, dilanjut dengan pion B4 oleh Vincent Kemmer.
Memang terlihat kawan pada posisi ini menteri serta kuda ini juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Putih memerlukan satu penyerang lagi untuk membongkar pertahanan Raja Hitam ini. Mungkin karena itulah Vincent Kemmer memutuskan bermain dengan pion B4 untuk memperkuat bangunan pionnya, untuk menyiapkan petak bagi gajah di diagonal ini nanti, untuk kemudian didorong pionnya di lajur D untuk membuka diagonal gelap. Tapi langkah ini merupakan langkah kekeliruan, kata Stockfish. Stockfish menyarankan Putih bermain dengan kuda F4 kawan, mengosongkan petak bagi menteri atau bermanuver nanti ke petak ini untuk memberikan dukungan bagi menteri, memberikan ancaman skakmat. Tapi Vincent Kemmer mempunyai rencana lain, yaitu dengan pion B4 dibalas Aniskiri dengan langkah menteri D8, kembali membuat langkah yang kurang akurat. Gajah bergerak ke petak G5 tadi merupakan pilihan Stockfish, tapi pada posisi ini pun posisi hitam sudah mulai tertekan kawan, posisinya kolaps. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam. Jika sama-sama melakukan langkah yang akurat pun, hitam akan tetap kolaps. Dimanfaatkan Vincent Kemmer dengan langkah kuda E5, beteng F8 mengancam menteri, menteri G6 skak, raja ke G8, dan sekarang kuda F7. Memblokade akses beteng hitam untuk bertukar dengan beteng putih, dan persiapan memberikan ancaman pukul pion H6 skak, dan seterusnya kawan. Direspon Aniskiri dengan menteri E8. Ingin pukul kuda menggunakan beteng di langkah berikutnya, kembali membuat langkah yang kurang akurat lagi. Langkah terbaik adalah beteng langsung bisa pukul kuda. Aniskiri memilih menteri E8, dimanfaatkan kuda pukul pion H6 skak. Raja ke H8, kuda kembali skak ke F7, tidak dipukul balik menggunakan beteng kawan. Di sini raja kembali ke G8 dan beteng H5. Ancamannya adalah dua langkah skakmat, sudah tidak bisa lagi dihentikan oleh Aniskiri. Pada posisi ini di langkah ke-35 saat menteri ke H7 skak ini, Aniskiri menyerah. Tentu satu langkah lagi akan skakmat seperti ini kawan. Itulah akhir dari permainan Vincent Kemmer versus Aniskiri di game kelimanya. Sangat tajam permainan dari Vincent Kemmer kali ini, memanfaatkan petak lemah, petak F7 yang tidak diketahui oleh Aniskiri. Mungkin sudah dikalkulasi kawan, pada posisi seperti ini tadi, harusnya tadi hitam bisa bermain dengan langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu untuk mengurangi tekanan pada petak F7-nya. Setelah itu, hitam bisa melanjutkan dengan langkah menteri ke petak E6 menantang pertukaran menteri. Dan saya rasa walaupun pada posisi ini putih masih mempunyai posisi yang bagus menurut Stockfish, tapi paling tidak sedikit meredam tekanan di diagonal ini terhadap pion F7-nya. Tapi apa boleh buat kawan, pada posisi ini mungkin Aniskiri sudah mengkalkulasi langkah-langkah tersebut, tapi memilih jalan pion C6, mengambil resiko yang tinggi, akhirnya dimanfaatkan beteng pukul pion F7 tadi. Jika nanti Vincent Kemmer ini mampu mempertahankan posisi, bisa mendapatkan posisi di 8 besar, Vincent Kemmer akan melaju ke babak quarter final atau babak knockout. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya apa yang bisa diperbuat oleh Vincent Kemmer di babak-babak berikutnya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.